awal abad ke-20. Dunia berdiri di ambang perubahan besar. Negara-negara bersaing dalam kekuatan, teknologi, dan ambisi kekaisaran. Namun, di balik kemajuan itu, tersembunyi ketegangan yang terus menguat. Seperti sebuah bom waktu, tak ada yang menyangka percikan kecil di sudut Balkan akan memicu kobaran perang yang mengguncang seluruh dunia. Bagaimana Perang Dunia I melibatkan begitu banyak negara? Benarkah ini bukan untuk mengakhiri segala perang, namun perang yang menyisakan dendam dan kebencian? Juni 28 tahun 1914, pewaris takhta Austria-Hungaria Pangeran Franz Ferdinand mengunjungi Sarajevo yang merupakan ibu kota Bosnia. Wilayah tersebut baru dianeksasi Austria. Kunjungan ini menyulut amarah kaum nasionalis Slavia, terutama dari kelompok rahasia bernama Black Hand, yang ingin menyatukan semua bangsa Slavia di bawah Serbia. Di tengah iring-iringan mobil kerajaan, seorang pemuda berusia 19 tahun bernama Gavrilo Princip menembak mati Franz Ferdinand dan istrinya, Sophie. Tembakan itu menjadi pemicu yang mempercepat perang, meskipun selama ini akar masalahnya terletak pada ketegangan politik, ekonomi, dan sosial yang sudah lama ada di Eropa. Austria-Hungaria murka. Mereka melihat Serbia sebagai dalang di balik pembunuhan. 28 Juli tahun 1914, mereka menyatakan perang kepada Serbia. Sehari setelahnya, Rusia sebagai sekutu Serbia mulai mobilisasi pasukan, sehingga Jerman juga menyatakan perang terhadap Rusia dan Serbia untuk membantu Austria-Hungaria. Namun Prancis tak tinggal diam. Sebagai sekutu Rusia, merespons dengan menyatakan perang terhadap Jerman. Pada 4 Agustus, Jerman menyerbu Belgia yang netral dalam perjalanannya menuju Prancis, sehingga melanggar perjanjian netralitas Belgia. Tindakan ini memicu Inggris untuk menyatakan perang terhadap Jerman. Perang Dunia I melibatkan 2 aliansi utama, yakni blok sentral yang beranggotakan Jerman, Austria-Hungaria, serta Ottoman, sedangkan blok sekutu beranggotakan Serbia, Rusia, Prancis, dan Inggris. Dalam waktu kurang dari 2 minggu, seluruh Eropa terseret dalam perang besar. Tak berhenti di sana, negara-negara di Eropa, Asia, Amerika, Afrika, dan Australia juga terlibat dengan cara berbeda. Bahkan Perang Dunia Pertama diperkirakan mencatut sekitar 135 negara di dunia. Jerman memulai perang di 2 front, menginvasi Prancis melalui Belgia di barat dan menghadapi Rusia di timur. Jerman mengawali dengan rencana Schlieffen. Tujuannya sederhana, mengalahkan Prancis dengan cepat lewat serangan kilat melalui Belgia. Namun, rencana itu langsung menemui hambatan. Belgia bukan sekadar jalan lewat, mereka melakukan perlawanan gigih di kota Lege, memperlambat laju Jerman. Dan saat pasukan Jerman melintasi wilayah netral ini, Inggris yang berjanji melindungi netralitas Belgia, langsung menyatakan perang. Pada awal September tahun 1914, pasukan Jerman sudah mendekati Paris. Tapi, di Sungai Marne, Prancis dan Inggris melancarkan serangan balasan. Pertempuran Marne menjadi titik balik pertama. Jerman terpaksa mundur. Harapan mereka untuk memenangkan perang dalam waktu singkat sirna. Dari sini, perang berubah wajah. Parit-parit terbentang dari Laut Utara hingga Swiss, sekitar 720 km. Disinilah tentara hidup dan mati dalam kondisi mengerikan. Parit penuh lumpur, air, kotoran, dan mayat. Setiap hari mereka harus menghadapi artileri berat, gas beracun, dan serangan mendadak. Tapi, yang paling mematikan adalah rasa putus asa. Verdun menjadi simbol dari penderitaan. Jerman meluncurkan serangan besar terhadap benteng Prancis. Tujuannya bukan untuk merebut wilayah, tapi untuk menguras darah Prancis. Pertempuran berlangsung hampir setahun. Dari Februari hingga Desember tahun 1916, lebih dari 700.000 korban jatuh di kedua pihak. Tak lama setelah Verdun, sekutu, khususnya Inggris, melancarkan serangan balasan di wilayah Sungai Somme. Tujuannya mengalihkan tekanan dari Verdun dan memecah pertahanan Jerman. 1 Juli tahun 1916 menjadi hari paling berdarah dalam sejarah militer Inggris. Lebih dari 57.000 korban hanya dalam 1 hari. Selama 5 bulan, jutaan peluru artileri menghancurkan medan. Tanah berubah jadi lautan lumpur dan kawah. Pertempuran Somme tak menghasilkan kemenangan berarti, namun menandai bahwa pertempuran ini bukan tentang strategi cepat, tapi tentang siapa yang mampu bertahan paling lama.
Amerika Serikat secara resmi memasuki Perang Dunia I pada April tahun 1917. Di bawah kepemimpinan Presiden Woodrow Wilson, berusaha untuk tetap netral dalam perang yang sedang berlangsung di Eropa. Namun, beberapa faktor mendorong perubahan sikap ini, termasuk penyerangan kapal-kapal netral oleh kapal selam Jerman, serta terungkapnya telegram Zimmermann yang berisi upaya Jerman untuk mengajak Meksiko untuk berperang melawan Amerika Serikat. Setelah deklarasi perang, Amerika Serikat mulai memobilisasi pasukannya dan mengirimkan bantuan ke sekutu di Eropa. Tidak seperti front barat yang macet dalam Perang Parit, front timur terbuka lebar. Medan perang meliputi hutan, rawa, dan stepa tanpa ujung. Ini berarti pertempuran lebih mobile, lebih bergantung pada transportasi kereta api dan kavaleri. Kekuatan utama di front timur adalah Rusia di blok sekutu, melawan blok sentral Jerman, Austria-Hungaria, dan kemudian Kesultanan Utsmaniyah di selatan. Di front timur, Jerman segera membalas. Pada pertempuran Tannenberg Agustus tahun 1914, Jenderal Paul von Hindenburg dan Erich Ludendorff memimpin pasukan Jerman untuk mengepung dan menghancurkan tentara Rusia kedua yang dipimpin oleh Alexander Samsonov. Taktik Jerman melakukan pergerakan pasukan secepat mungkin menggunakan kereta api cukup menyusahkan pihak Rusia kala itu. Angkatan Darat Jerman menurunkan sekitar 150.000 prajurit yang bersenjatakan 290 senapan mesin dan 728 meriam di pertempuran ini. Sedangkan di pihak Rusia, mereka menurunkan 230.000 prajurit yang dipersenjatai 384 senapan mesin dan 612 meriam. Meskipun dari segi kuantitas, Rusia lebih unggul, akan tetapi Jerman sukses memukul mundur Rusia karena strategi gerak cepat yang mereka lakukan. Sekitar 90.000 tentara Rusia ditawan. Ada pula yang menyebutkan hingga mencapai angka 170.000 jiwa. Sekitar 500 persenjataan yang berupa meriam dan senapan mesin milik Rusia juga sukses direbut oleh Jerman. Kekalahan ini membuat Rusia harus mundur dari front Rusia Timur dan membuat Tannenberg dan beberapa wilayah di sekitarnya dikuasai oleh Kekaisaran Jerman. Daripada melapor kepada Kaisar Rusia, Alexander Samsonov memutuskan untuk bunuh diri pada tanggal 30 Agustus tahun 1914 di dekat Willenburg. Kekalahan telak Rusia dalam pertempuran Tannenberg membuat moral tentara Jerman melonjak. Pasukan Rusia kedua di bawah Jenderal Samsonov dihancurkan, tapi tugas Jerman belum selesai. Di utara, Angkatan Darat Pertama Rusia yang dipimpin oleh Jenderal Paul von Rennenkampf masih berada di Prusia Timur, sehingga dianggap ancaman besar bagi Königsberg dan wilayah timur Jerman lainnya. Jenderal Paul von Hindenburg dan Erich Ludendorff, dua arsitek kemenangan Tannenberg, kini mengalihkan perhatian ke Rennenkampf. Tujuan mereka jelas, mendorong dan menghancurkan pasukan Rusia sebelum mereka bisa mundur ke Polandia. Pada September tahun 1914, Jerman mulai menyerang wilayah Danau Masurian. Artileri berat menghantam posisi Rusia. Pasukan infanteri Jerman bergerak cepat di sisi kanan dan kiri untuk mengepung Rennenkampf. Kabut tebal dan hujan membuat medan semakin kacau. Tentara Rusia kesulitan melihat posisi lawan. Jerman memanfaatkan keunggulan mereka dalam komunikasi dan suplai. Dalam waktu seminggu, pasukan Jerman berhasil memaksa Rusia mundur ratusan kilometer dari posisi awal mereka. Meskipun Rennenkampf tidak dihancurkan sepenuhnya, seperti Samsonov, kerugian Rusia sangat besar. Sekitar 125.000 tentara Rusia gugur, terluka, atau ditawan. Rusia kehilangan banyak peralatan berat dan senjata. Jerman kembali menguasai penuh Prusia Timur. Namun kemenangan ini bukan tanpa harga. Jerman kehilangan sekitar 40.000 tentara, dan pasukannya mulai menunjukkan tanda-tanda kelelahan. Di sisi selatan front timur, Austria-Hungaria menghadapi tantangan besar. Kekaisaran multietnis ini bertempur di Galicia, wilayah perbatasan antara Polandia dan Ukraina saat ini. Rusia yang semula diprediksi akan lemah, berhasil menghancurkan Austria dalam serangkaian pertempuran brutal. Pada akhir 1914, Rusia berhasil menduduki sebagian besar Galicia dan bahkan mengancam masuk ke Hongaria. Austria-Hungaria menderita ratusan ribu korban, dan moral tentaranya anjlok drastis. Mereka bergantung penuh pada bantuan militer Jerman. Tahun 1915, Jerman melancarkan serangan balasan besar-besaran bersama Austria-Hungaria yang disebut The Gorlice-Tarnow Offensive. Dengan kekuatan artileri yang sangat besar dan koordinasi yang rapi, Rusia dipukul mundur secara bertubi-tubi. Selama musim panas itu, tentara Rusia kehilangan lebih dari 1 juta tentara, tewas, terluka, atau ditawan. Kekalahan ini menyebabkan Great Retreat
atau mundurnya pasukan Rusia ratusan kilometer ke dalam wilayahnya sendiri. Wilayah Polandia, Lituania, dan sebagian Ukraina direbut oleh Jerman. Dalam waktu singkat, Rusia kehilangan semua pencapaian militer tahun sebelumnya. Mereka juga menghadapi krisis internal, kekurangan senjata, kekacauan logistik, dan rasa frustasi di kalangan rakyat. Tahun 1917, Revolusi Februari meledak. Nicholas II turun takhta. Pemerintahan sementara yang terbentuk tetap melanjutkan perang, tapi pasukan makin lemah. Lalu, pada Oktober tahun 1917, Revolusi Bolshevik di bawah pimpinan Vladimir Lenin merebut kekuasaan. Salah satu janji utama mereka, mengakhiri perang. Sehingga pada Maret tahun 1918, ditandatangani perjanjian Brest-Litovsk. Rusia keluar dari Perang Dunia Pertama dan menyerahkan sebagian besar wilayah baratnya kepada Jerman, termasuk Ukraina, Finlandia, Belarus, dan negara-negara Baltik sebagai bagian dari perjanjian tersebut. Sementara itu, di front barat, keterlibatan Amerika Serikat dalam perang ini memberikan dorongan signifikan bagi sekutu dan berkontribusi pada kekalahan blok sentral. Kota demi kota direbut kembali, dan akhirnya, pada 11 November tahun 1918, Jerman menandatangani gencatan senjata yang menandai berakhirnya perang di front barat. Senjata-senjata mulai diam. Artileri berhenti berdentum, dan dunia pun menghela napas setelah 4 tahun penuh darah, air mata, dan kehancuran. Perang Dunia Pertama. Perang yang awalnya disebut perang untuk mengakhiri segala perang, akhirnya usai. Namun apa yang ditinggalkannya justru jauh lebih dalam dari sekedar medan perang dan reruntuhan kota. Lebih dari 70 juta personil militer terlibat. Diperkirakan sekitar 20 juta orang tewas, yang setengahnya adalah warga sipil. Lebih dari 21 juta orang terluka, seperti kehilangan anggota tubuh, penglihatan, dan mengalami gangguan jiwa permanen. Ribuan veteran kembali ke rumah bukan sebagai pahlawan, tapi sebagai bayangan diri mereka sendiri. Istilah shell shock mulai dikenal sebagai akibat kejamnya perang parit dan suara artileri tanpa henti. Tahun 1919, para pemimpin dunia berkumpul di Versailles, Prancis untuk menyusun tatanan dunia baru. Namun, bukannya adil dan menyembuhkan luka, mereka menulis perjanjian yang mengandung dendam, rasa malu, dan hukuman berat. Jerman dipaksa menerima tanggung jawab penuh atas perang. Mereka harus membayar reparasi besar-besaran sehingga meruntuhkan ekonominya, menyerahkan wilayah seperti Alsace-Lorraine, koloni, dan sebagian wilayah timur, serta mengurangi militer mereka secara drastis dan dilarang memiliki angkatan udara atau kapal selam. Dan yang paling menghina, menyatakan bahwa Jermanlah penyebab utama perang. Bagi rakyat Jerman, ini bukan perdamaian, ini adalah penghinaan, dan rasa pahit itulah yang menjadi bahan bakar bagi nasionalisme baru, yang 2 dekade kemudian akan meledak dalam bentuk yang jauh lebih ganas. Perang Dunia Pertama berakhir, tapi itu bukanlah perdamaian sejati. Yang terjadi adalah gencatan senjata panjang yang menyimpan dendam, luka, dan ketidakadilan. Dari puing-puing perjanjian Versailles, lahirlah generasi baru yang dibesarkan dengan rasa sakit dan kebencian. Anak-anak yang kehilangan ayahnya, ibu-ibu yang kehilangan putra satu-satunya, dan rakyat yang kehilangan harapan dan harga diri. Dan dari generasi itulah akan muncul sosok ideologi yang mengobarkan perang berikutnya.